Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas ingin bersedekah untuk mencari pahala. Ia mengambil sekantong uang dari tabungannya dan berniat membagikannya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Sedekah itu harus tepat sasaran, gumamnya. Aku harus mencari orang yang benar-benar miskin dan membutuhkan bantuan. Maka berkeliling Abu Nawas ke seluruh kota, mencari orang yang tampak paling menderita. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria berpakaian lusuh, wajahnya penuh kesedihan, dan tubuhnya tampak kurus kering. Inilah dia, pikir Abu Nawas. Ia pun mendekati pria itu dan menyerahkan sekantong uang sambil berkata, "Saudaraku, ini untukmu. Semoga bisa meringankan beban hidupmu." Pria itu terkejut, tetapi segera mengambil kantong uang itu dengan wajah sumringah. "Terima kasih, wahai dermawan. Kau benar-benar orang baik," katanya. Lalu tiba-tiba ia berteriak ke arah sekelompok pria lain di seberang jalan. "Hai teman-teman, aku menang taruhan lagi." Abu Nawas terkejut. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan dahi berkerut. "Maaf tuan, sebenarnya aku bukan orang miskin. Aku baru saja kalah dalam taruhan dan harus membayar hutang kepada teman-temanku. Sekarang berkat uang ini aku bisa melunasi semuanya." Abu Nawas melongo. Ia baru saja menyerahkan uangnya kepada seorang penjudi. Dengan kesal ia berkata, "Wahai saudaraku, sedekah memang harus ikhlas. Tapi kalau tahu begini, aku lebih baik menyerahkan uangku ke kambing." Pria itu tertawa, lalu berlari ke arah teman-temannya sambil berteriak, "Hari ini aku menang 2 kali, dapat uang dan dapat doa dari orang baik." Abu Nawas mengelus dada, "Ya Allah, semoga engkau tetap mencatat sedekahku sebagai amal baik, meskipun salah sasaran." Sejak hari itu, Abu Nawas memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam bersedekah. Kisah selanjutnya. Suatu malam, Abu Nawas tidur dengan pulas setelah seharian bekerja keras memecahkan teka-teki yang diberikan oleh sang raja. Namun di tengah tidurnya, Abu Nawas mengalami mimpi aneh dan luar biasa. Ia bermimpi tentang hari kiamat. Dalam mimpinya, Abu Nawas terbangun di tengah gurun luas. Langit gelap, gemuruh keras terdengar di mana-mana, dan orang-orang berlarian panik. Abu Nawas bingung, ia melihat sekeliling dan bertanya-tanya, "Apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang tampak sangat ketakutan?" Tiba-tiba seorang malaikat besar muncul di hadapannya, dengan suara lantang berkata, "Abu Nawas, ini hari kiamat. Semua manusia akan diadili hari ini." Abu Nawas yang biasanya tenang mendadak gemetar. "Apa? Kiamat? Jadi ini akhirnya waktu di mana semua dosa diperhitungkan," katanya dengan suara lirih. Malaikat itu mengangguk. "Benar Abu Nawas, dan sekarang giliranmu untuk diadili," katanya dengan tegas. Abu Nawas langsung pucat. Dalam hatinya ia tahu bahwa hidupnya penuh dengan akal-akal cerdik dan trik-trik kocak. Dengan penuh rasa takut ia berbisik, "Aduh, bagaimana ini? Apa aku bisa lolos dari pengadilan ini?" Lalu ia melihat orang-orang berbaris panjang menunggu giliran mereka diadili. Di barisan depan ada seorang saudagar kaya yang pernah ia kenal. Saudagar itu datang dengan membawa kereta penuh emas dan perhiasan. Tetapi malaikat pengadil hanya menggelengkan kepala, dan saudagar itu pun dibawa ke tempat yang gelap dan suram. Kemudian datanglah seorang alim ulama dengan buku tebal yang berisi segala amal baiknya. Namun, malaikat pengadil masih saja menggelengkan kepala. Ulama itu pun dibawa pergi. Melihat itu, Abu Nawas semakin panik. "Wah, kalau mereka saja tidak lolos, bagaimana dengan aku? Aku tidak punya emas, dan amalanku, ya kebanyakan penuh dengan trik cerdik," gumamnya. Akhirnya, giliran Abu Nawas tiba. Dengan gemetar, ia berjalan maju di hadapan malaikat pengadil. Malaikat itu membuka buku catatan amal Abu Nawas dan mulai membaca. Tiba-tiba malaikat itu berhenti, tersenyum kecil dan berkata, "Abu Nawas, ada yang aneh di sini.
Dalam catatan amalmu tertulis bahwa kau pernah menipu raja berkali-kali, membuat orang-orang tertawa dengan kecerdikanmu, dan selalu menemukan cara licik untuk lolos dari masalah. Apakah itu benar?" Abu Nawas dengan senyum canggung menjawab, "Iya, hamba akui, tapi semua itu dilakukan dengan niat baik, supaya orang-orang senang dan tertawa, tidak untuk menyakiti." Malaikat itu tertawa kecil dan berkata, "Baiklah, karena kau mengakuinya, aku akan bertanya satu hal terakhir. Apa yang akan kau lakukan jika kau diberi kesempatan untuk lolos dari pengadilan ini?" Abu Nawas berpikir cepat dan tiba-tiba ide cerdiknya muncul. Dengan penuh percaya diri, ia menjawab, "Hamba akan melakukan hal yang sama. Tapi kali ini hamba akan menipu nyamuk dan lalat-lalat yang nakal yang suka mengganggu manusia, bukan raja atau rakyatnya." Malaikat itu tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu konyol. "Abu Nawas, kau memang selalu punya jawaban yang tak terduga. Tapi sayang, tak ada lagi nyamuk atau lalat di akhirat." Abu Nawas yang sudah mulai rileks menjawab dengan gaya santai, "Kalau begitu, mungkin hamba bisa membuka kursus kecerdikan di sini untuk membantu orang-orang menghadapi situasi sulit dengan cerdik." Malaikat itu tak bisa menahan tawa lagi. "Abu Nawas, meskipun ini hari pengadilan, kau berhasil membuat kami tertawa. Kau memang licik, tapi niatmu baik. Karena itu kami putuskan, kau lolos hari ini. Tapi ingat, jangan lagi menipu di akhirat." Abu Nawas tersenyum lebar dan membungkuk hormat. Terima kasih. Hamba janji akan hidup lebih cerdik lagi. Maksud hamba lebih baik lagi di sini." Tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari tidurnya dengan kaget. Ia menyeka keringat di dahinya dan bergumam, "Wah, untung itu cuma mimpi. Kalau benar-benar hari kiamat tadi, aku pasti sudah kena masalah besar." Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas sedang duduk di warung kopi favoritnya, menikmati segelas teh sambil mendengar cerita orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba seorang ulama terkenal dari negeri tetangga datang menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Abu Nawas, aku dengar kau orang yang pandai," kata ulama itu dengan nada menantang. "Bagaimana jika kita berdebat soal agama, terutama tentang kitab Injil?" Abu Nawas tersenyum sedikit terkejut, tapi ia tidak pernah menolak tantangan, apalagi yang menghibur. "Baiklah, tapi apakah kita bisa melakukannya dengan cara yang santai dan tidak terlalu serius?" Ulama itu menyetujui syarat tersebut. "Baik Abu Nawas, pertanyaanku sederhana. Apakah kau tahu apa yang tertulis dalam kitab Injil?" Abu Nawas mengusap janggutnya berpikir sejenak. "Aku tahu ada banyak hal yang tertulis di dalamnya. Tapi menurutku yang paling penting adalah pesan-pesan tentang kasih dan perdamaian." Ulama itu tersenyum sinis. "Abu Nawas, kau licik sekali. Itu jawaban umum. Aku ingin tahu sesuatu yang lebih mendalam. Bisakah kau menyebutkan satu ayat saja dari kitab Injil?" Abu Nawas mengerutkan dahi, lalu dengan santai berkata, "Baiklah, tapi kita harus adil. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, biarkan aku bertanya satu hal padamu." Ulama itu menyetujui tantangan balik tersebut. "Silakan Abu Nawas." Abu Nawas kemudian berkata, "Kau tentu tahu bahwa kitab Injil ditulis dalam bahasa Aram, Ibrani, dan Yunani kan? Jadi, tolong sebutkan satu ayat dari kitab Injil dalam bahasa aslinya." Ulama itu terdiam sejenak lalu berkata, "Tentu saja aku tidak bisa, karena aku tidak fasih dalam bahasa-bahasa itu." Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, kau bertanyaku soal kitab Injil, tapi kau sendiri tidak bisa menyebutkan satu ayat dalam bahasa aslinya. Jadi, bagaimana kita bisa berdebat soal sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya?" Ulama itu terperangah, sementara orang-orang di warung mulai tertawa mendengar kecerdasan Abu Nawas. Ulama itu pun tersenyum kecut, tahu bahwa ia kalah dalam perdebatan yang tampaknya sederhana, tapi penuh kelicikan. "Baiklah Abu Nawas, kau menang kali ini," kata ulama itu dengan nada mengakui.
Abu Nawas pun mengangkat gelas tehnya dan berkata, "Tidak ada pemenang atau pecundang di sini, saudaraku. Yang penting adalah kita semua belajar sesuatu dan tetap saling menghormati." Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang Habib datang ke desa Abu Nawas dengan membawa sehelai kain yang ia klaim sebagai potongan kiswah Nabi. Habib itu mengaku bahwa kain tersebut adalah bagian dari penutup Ka'bah dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang-orang di desa mendengar kabar ini langsung terpesona dan berbondong-bondong datang untuk melihat kain tersebut. Mereka percaya bahwa menyentuh kiswah akan membawa keberkahan, dan bahkan ada yang rela membayar mahal untuk mendapatkannya. Abu Nawas mendengar kabar ini dan merasa ada yang tidak beres. "Aneh sekali," gumam Abu Nawas. "Potongan kiswah sampai di sini. Bukankah itu seharusnya sangat terjaga di Mekah?" Dengan rasa penasaran, Abu Nawas datang untuk menyelidiki. Di hadapan banyak warga, Abu Nawas berjongkok di dekat Habib dan kainnya sambil tersenyum. "Wahai Habib, bolehkah hamba bertanya, benarkah ini potongan kiswah Nabi yang asli?" Habib itu dengan penuh wibawa menjawab, "Tentu saja Abu Nawas, ini adalah kain yang sangat suci, dan siapapun yang menyentuhnya akan mendapatkan keberkahan yang tak terhingga." Abu Nawas tersenyum kecil, lalu ia berpura-pura terpesona dan berkata, "Oh, betapa beruntungnya kita. Tapi bagaimana kalau kita pastikan keasliannya? Bukan aku meragukanmu, wahai Habib, tapi kain ini seharusnya memiliki kekuatan yang luar biasa." Sang Habib mulai gelisah, namun ia berusaha tetap tenang. "Tentu Abu Nawas, bagaimana caramu ingin membuktikannya?" Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebaskom air dan berkata dengan suara lantang, "Karena kiswah asli tidak akan luntur atau berubah warna, bagaimana jika kita celupkan sedikit kain ini ke dalam air? Bukankah keaslian yang sejati tak akan terpengaruh oleh dunia ini?" Sang Habib terdiam, namun warga mulai bersorak, "Setuju, setuju, mari kita lihat kebenarannya." Dengan hati-hati, Abu Nawas mengambil ujung kain tersebut dan mencelupkannya ke dalam air. Begitu kain itu terendam, seketika air di baskom berubah menjadi hitam. Warna kainnya luntur, dan Habib itu pun terbongkar ketuknya di depan warga. Sang Habib mencoba berdalih, mungkin ini karena sudah lama, dan mungkin terkena debu. Namun Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Wahai Sang Habib, keberkahan itu bukan dari sehelai kain, apalagi kain yang kita tidak tahu asal-usulnya. Kain ini justru mengingatkan untuk selalu jujur dan tidak menipu." Para warga pun tertawa melihat tingkah Habib itu dan sadar bahwa mereka hampir tertipu. Dengan malu, sang Habib itu segera meninggalkan desa. Sementara Abu Nawas pulang dengan perasaan yang puas karena berhasil menyelamatkan warga dari penipuan dengan cara yang cerdik dan lucu. Sejak hari itu, warga semakin berhati-hati dan tak lagi mudah percaya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sebab semalam ia mendapati barang-barang kebutuhan di rumahnya sudah habis. Terlihat Abu Nawas sangat sibuk memilih bahan-bahan kebutuhannya di pasar. Barang belanjaan yang sudah dibayar satu persatu ia masukkan ke dalam keranjang. Dan tak terasa keranjang miliknya sudah penuh. Barang belanjaan pun terlalu banyak. Abu Nawas tidak kuat mengangkat keranjang miliknya yang sudah penuh. Lalu ia berinisiatif meminta bantuan seorang kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas mencari kuli panggul hingga pandangannya tertuju pada seorang lelaki yang berbadan kekar dan tegap. Dia berpikir pastilah orang tersebut kuat untuk membawakan belanjaannya yang berat hingga sampai di depan rumahnya. "Hei kamu kemari, tolong bawakan belanjaan saya, nanti kamu saya beri upah," ucap Abu Nawas.
"Baik, Tuan," balas orang tersebut. Abu Nawas lalu pulang bersama kuli panggul yang membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas berjalan di depan kuli panggul, sekalian menunjukkan arah menuju tempat tinggalnya. Abu Nawas terlalu asik berjalan dengan santai sampai ia tidak menyadari kalau si kuli panggul sudah tidak berjalan di belakangnya. Kuli panggul tersebut kabur membawa barang belanjaan milik Abu Nawas. Seminggu pun berlalu. Abu Nawas mencoba mengikhlaskan dan melupakan kejadian tersebut. Hari ini ia kembali ke pasar untuk membeli belanja kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang asik memilih-milih barang, tiba-tiba salah satu temannya menghampiri. "Hai Abu Nawas, tadi aku melihat orang yang mencuri belanjaanmu tempo hari," kata teman Abu Nawas. "Mana orangnya?" tanya Abu Nawas. "Itu dia, ayo kita tangkap dan minta ganti rugi," ajak kawannya. Namun yang dilakukan Abu Nawas membuat kawannya heran. Ia justru lari dan sembunyi di sebuah warung untuk menghindari kuli panggul yang membawa lari belanjaannya. "Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Kenapa malah bersembunyi?" tanya temannya heran. "Begini kawan, kuli panggul itu sudah membawakan belanjaanku selama seminggu, sedangkan aku belum memberinya upah. Aku takut dia akan menagih upahnya. Pasti tujuannya ke pasar mencariku, makanya aku sembunyi," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, kawannya itu meninggalkannya dan berkata, "Kamu memang aneh, Abu Nawas." Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Raja sedang penasaran dengan sesuatu yang sering membuatnya bingung. Maka ketika Abu Nawas tiba, raja langsung bertanya, "Abu Nawas, menurutmu apa yang lebih jahat dari setan?" Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan ini. Ia tahu raja selalu ingin mendengar jawaban yang tak biasa darinya. Sambil mengelus dagunya berpikir, Abu Nawas kemudian berkata, "Baginda, sebenarnya ada yang lebih jahat dari setan. Tapi saya takut Baginda mungkin tidak percaya." Raja penasaran dan langsung menantang. "Katakanlah Abu Nawas, aku ingin tahu jawabannya." Dengan ekspresi serius, Abu Nawas menjawab, "Baginda, yang lebih jahat dari setan adalah manusia itu sendiri." Raja kaget mendengar jawaban itu kemudian bertanya, "Apa maksudmu Abu Nawas? Jelaskan." Abu Nawas mulai menjelaskan sambil bercanda, "Lihat Baginda, setan memang menggoda manusia, tapi dia hanya bisa menggoda. Kalau manusia itu kuat, setan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun manusia, jika ingin berbuat jahat, dia bisa lebih jahat dari setan, karena dia bisa berpura-pura baik di depan dan menikam di belakang." Raja tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku harus mengaku bahwa kau benar, tapi bagaimana kau bisa begitu yakin?" Abu Nawas tersenyum lebar kemudian berkata, "Baginda, setan tidak pernah berpura-pura menjadi teman baik Baginda. Tapi kadang manusia justru berpura-pura jadi temannya setia hanya untuk mendapatkan keuntungan." Raja tertegun lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar jenius. Jawabanmu kali ini bukan hanya lucu, tapi juga penuh kebijaksanaan." Para pejabat dan seluruh istana ikut tertawa. Dan sejak saat itu, raja pun lebih waspada pada siapa yang benar-benar teman sejati dan siapa yang mungkin lebih jahat dari setan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah negeri yang jauh, 5 orang pastor terkenal sebagai orang yang sangat sombong. Mereka sering menganggap bahwa agama mereka adalah yang paling benar, sementara agama lain adalah salah. Ketika mendengar nama Abu Nawas, mereka merasa tertantang dan memutuskan untuk mendatanginya dengan niat mempermalukannya. "Jika kau bisa memenangkan perdebatan melawan kami berlima, kami akan mengakui kebenaranmu," kata salah seorang pastor dengan nada congkak. "Baiklah,
jawab Abu Nawas dengan senyum tenang. Tapi jika aku kalah, aku akan mengikuti apa yang kalian yakini. Kerumunan mulai berkumpul, tertarik melihat bagaimana kecerdikan Abu Nawas akan menghadapi 5 orang pastor ini. Pastor pertama maju. Abu Nawas, kau bilang Tuhan itu Esa dan Maha Kuasa. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menciptakan dunia tanpa penderitaan? Abu Nawas tersenyum bijak. Pernahkah kau melihat pedang tajam? Ya, tentu saja, jawab pastor itu. Jika pedang itu hanya dibuat untuk pajangan dan tidak pernah dipakai untuk berperang, apakah kau akan tahu seberapa kuat dan tajamnya pedang itu? Tentu tidak, jawab pastor mulai bingung. Begitu pula manusia. Tuhan memberi ujian dan penderitaan agar manusia menunjukkan kekuatan iman dan kesabarannya. Tanpa ujian, manusia tidak akan pernah tahu seberapa besar keimanannya kepada Tuhan. Pastor pertama terdiam, tidak bisa membantah logika Abu Nawas. Pastor kedua maju dengan wajah serius. Kalau Tuhan itu ada, mengapa Dia tidak menunjukkan dirinya kepada kita? Abu Nawas tertawa kecil. Kau tahu cahaya matahari? Ya, jawab pastor itu. Bisakah kau menatap matahari langsung dalam waktu lama tanpa merasa sakit di mata? Tidak bisa, jawab pastor itu semakin bingung. Begitu pula dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, karena keagungan dan kemuliaannya jauh lebih dahsyat dari cahaya matahari. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya lewat segala ciptaannya di dunia. Pastor kedua terdiam, kehilangan kata-kata. Pastor ketiga mencoba menyerang dari sudut lain. Jika kau bilang Tuhan itu Esa, bagaimana mungkin Dia menciptakan begitu banyak makhluk yang berbeda-beda? Abu Nawas tersenyum lebar. Coba lihat dirimu dan teman-temanmu. Bukankah kalian berlima berbeda wajah, berbeda tinggi, bahkan berbeda suara, tapi kalian tetap manusia? Iya, jawab pastor itu. Begitu pula Tuhan. Dia Esa, tapi kekuasaannya meliputi segala ciptaan yang berbeda-beda. Tuhan yang sama menciptakan langit dan bumi, manusia dan hewan, siang dan malam, karena keesaannya justru terbukti dari kebesaran ciptaannya. Pastor ketiga hanya bisa mengangguk-angguk. Pastor keempat mulai cemas, tapi tetap mencoba peruntungannya. Bagaimana kau bisa yakin bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada? Abu Nawas mengambil segelas air dingin dan semangkok sup panas. Mana yang lebih menyegarkan saat kau sedang haus? Tentu saja air dingin, jawab pastor itu. Dan mana yang membuatmu tidak nyaman jika kau memasukkan tangan ke dalamnya? Tanya Abu Nawas sambil menunjuk semangkuk sup panas. Sup panas, jawab pastor itu. Nah, itulah bukti sederhana. Jika di dunia saja ada rasa nyaman dan tidak nyaman, maka di akhirat ada surga sebagai tempat nyaman, dan neraka sebagai tempat tidak nyaman. Logikanya sama. Pastor keempat terdiam, tak mampu menjawab. Pastor kelima yang paling sombong di antara mereka mencoba pertanyaan terakhir. Jika Tuhan itu Maha Pengampun, mengapa Dia tidak mengampuni semua orang tanpa syarat? Abu Nawas tersenyum tipis. Jika ada seorang murid malas yang tidak belajar sama sekali, apakah kau akan berinya nilai tinggi tanpa dia berusaha? Tentu tidak, jawab pastor itu cepat. Begitu pula Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, tapi pengampunannya diberikan kepada mereka yang mau bertobat dan berusaha menjadi lebih baik. Pengampunan tanpa syarat hanya akan membuat manusia lalai dan tidak bertanggung jawab. Pastor kelima pun terdiam, tak mampu membantah Abu Nawas. Setelah mendengar semua jawaban Abu Nawas, kelima pastor itu saling berpandangan. Mereka akhirnya mengakui kekalahan mereka. Dengan suara lirih, salah satu pastor berkata, Abu Nawas, kau benar. Kami datang dengan niat untuk mempermalukanmu, tapi justru kami yang dipermalukan oleh kecerdasan dan kebenaranmu. Ajaran kami lebih banyak tentang keimananmu. Abu Nawas tersenyum bijak. Kalian telah membuat keputusan yang tepat. Kebenaran adalah milik Tuhan, dan siapapun yang mencarinya dengan hati yang ikhlas akan menemukannya. Kelima pastor itu pun akhirnya meninggalkan keyakinan lama mereka dan memeluk ajaran yang dibawa oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang berbincang dengan para penasehatnya. Mereka berbincang tentang kiamat dan bagaimana gambaran akhir dunia menurut kepercayaan masing-masing. Tiba-tiba Raja mendapat ide usil dan memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," panggil Raja. "Ya Baginda, ada perintah apa kali ini?" jawab Abu Nawas dengan nada waspada. Raja tersenyum licik. "Aku ingin kau melakukan sesuatu yang sangat penting dan unik. Lukislah kiamat untukku. Gambarkan bagaimana dunia ini akan hancur." Abu Nawas terkejut. "Melukis kiamat, Baginda? Itu tugas yang luar biasa sulit. Bagaimana aku bisa menggambarkan sesuatu yang belum pernah kulihat?" Raja tertawa. "Itu urusanmu. Kau punya waktu 3 hari. Jika gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas pulang dengan pikiran berkecamuk. "Bagaimana aku melukis kiamat? Aku bahkan belum pernah melihatnya," gumamnya. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengambil kanvas, kuas, dan cat. Sepanjang hari, ia hanya duduk termenung sambil menatap kanvas kosong. Pada hari kedua, Abu Nawas mulai mengerjakan lukisan kiamat. Ia mencoret-coret kanvas dengan sembarangan. Garis-garis zigzag, lingkaran yang tak beraturan, dan percikan cat di mana-mana. Hasilnya, lukisan itu lebih mirip coretan anak kecil yang bermain cat. Tetangga yang melihat bertanya, "Abu Nawas, apa itu? Apa ini gambaran kiamat?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, bukankah kiamat pasti penuh kekacauan? Ini sangat akurat." Tibalah hari ketiga. Abu Nawas membawa kanvas ke istana. Raja dan seluruh pejabat istana sudah berkumpul, penasaran dengan hasil karya Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, tunjukkanlah kepada kami lukisan kiamatmu." Dengan percaya diri, Abu Nawas membuka kain penutup kanvas. Semua orang tercengang melihat lukisan itu. Warnanya berantakan, tak ada bentuk yang jelas dan penuh coretan. Raja mencoba menahan tawa. "Apa ini, Abu Nawas? Apakah ini yang kau sebut lukisan kiamat?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Ya Baginda, kiamat itu adalah kehancuran, kekacauan, dan ketidakjelasan. Lukisan ini mencerminkan semua itu. Bukankah ini sangat akurat?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar pintar, Abu Nawas. Aku tak bisa membantah logikamu. Baiklah, aku terima lukisan ini." Abu Nawas pulang dengan hadiah dari Raja. Sementara para pejabat istana masih terpingkal-pingkal membayangkan kiamat versi Abu Nawas. Dan begitulah Abu Nawas kembali membuktikan kecerdasannya dalam menghadapi perintah yang tampaknya mustahil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari terdengar kabar bahwa di sebuah desa ada makam keramat yang diyakini bisa memberikan keberuntungan bagi siapa saja yang berziarah ke sana. Warga dari berbagai tempat berdatangan, membawa sesajen dan memanjatkan doa, berharap keberuntungan atau rezeki yang berlimpah. Namun, Abu Nawas merasa ada yang aneh dengan makam itu. Makam ini tiba-tiba jadi terkenal, padahal dulu tidak pernah ada orang bicara soal itu, pikirnya. Karena penasaran, Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Pada malam hari, saat suasana sudah sepi, Abu Nawas datang ke makam tersebut, ditemani beberapa warga yang juga curiga. Mereka membawa lentera untuk penerangan. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat banyak sesajen yang ditinggalkan. Dia mengamati makam itu dengan seksama, lalu menemukan sebuah tanda yang janggal. Tanah di sekitar makam tampak lebih longgar, seolah-olah baru saja digali. Ini tampaknya makam yang baru dibuat, pikir Abu Nawas. Dia lalu punya ide untuk membongkar rahasia makam itu di depan warga. Esok harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga desa dan berkata, "Saudara-saudara, saya mendapatkan wangsit tadi malam. Saya mendapat firasat bahwa penghuni makam ini bisa berbicara kepada kita, asalkan kita menggali sedikit tanah di makam ini." Warga yang penasaran pun mulai ramai. "Benarkah Abu Nawas? Bisakah kami mendengar suaranya?" Abu Nawas mengangguk penuh keyakinan. "Tentu saja.
tapi semua harus hening dan hormat. Dengan perlahan, Abu Nawas mulai menggali makam itu sedikit demi sedikit. Dan akhirnya muncullah sesuatu yang mengejutkan. Di dalamnya hanya ada beberapa batu besar dan kayu lapuk. Tidak ada jenazah atau tanda-tanda yang menunjukkan makam itu nyata. Warga yang melihatnya terkejut dan mulai saling berbisik. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Inilah bukti bahwa makam ini hanyalah tipu muslihat. Tidak ada orang yang dimakamkan di sini. Hanya ada batu dan kayu yang dijadikan makam palsu." Seorang warga yang merasa tertipu berteriak, "Siapa yang berani membuat makam palsu ini dan menipu kami semua?" Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Orang yang membuat makam ini mungkin hanya ingin mencari keuntungan dari ketidaktahuan kita. Ingatlah, kita harus selalu berpikir jernih dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak kita pahami." Warga pun merasa malu dan tertawa menyadari kekonyolan mereka sendiri. Sejak saat itu, mereka tidak lagi mudah tertipu oleh cerita-cerita mistis tanpa bukti. Dan makam palsu itu dibiarkan terbengkalai sebagai pengingat untuk selalu waspada. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan hati puas, merasa berhasil membantu warga dengan cara yang lucu dan penuh pelajaran. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, suasana masjid yang biasanya tenang mendadak menjadi ricuh. Seorang preman besar yang dikenal sebagai ketua gangster masuk dengan marah-marah. Semua orang yang sedang beribadah terkejut dan diam tak berani menegur. Dengan wajah garang, preman itu berteriak, "Hei kalian semua, aku nggak percaya sama doa-doa kalian. Kalau Tuhan itu benar ada, kenapa hidupku begini-begini saja?" Orang-orang hanya bisa saling berpandangan, tak tahu harus menjawab apa. Hingga tiba-tiba Abu Nawas yang duduk di sudut masjid berdiri dan melangkah maju dengan santai. "Saudaraku," kata Abu Nawas dengan senyum ramah, "kenapa kau marah-marah di sini?" Preman itu menatapnya dengan tajam. "Aku benci orang-orang yang berdoa. Mereka minta ini, minta itu, tapi hidupku tetap susah." Abu Nawas mengangguk sambil mengusap jenggotnya. "Oh, jadi kau datang ke sini karena merasa Tuhan tidak memberimu apa yang kau inginkan?" "Betul," bentak si preman. Abu Nawas mendekat dan berkata dengan suara tenang, "Kalau begitu, aku punya satu pertanyaan sederhana untukmu. Apa kau pernah mencoba meminta sesuatu kepada tukang kayu untuk memperbaiki pintumu, tapi kau malah datang ke tukang batu?" Preman itu mengerutkan dahi. "Tentu tidak. Kalau pintuku rusak, ya aku minta ke tukang kayu, bukan ke tukang batu." "Bagus," ujar Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Lalu, kalau kau ingin hidupmu lebih baik, kenapa kau malah datang marah-marah ke sini? Bukannya mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh?" Preman itu terdiam, merasa malu, tapi ia tak mau kalah begitu saja, lalu membalas, "Tapi aku sudah lama berdoa. Kenapa Tuhan tidak juga mengabulkan permintaanku?" Abu Nawas tertawa kecil. "Aku tahu, kau punya banyak anak buah kan?" "Ya, kenapa?" jawab preman itu dengan bangga. "Kalau salah satu anak buahmu hanya datang kepadamu untuk meminta uang dan tidak pernah benar-benar bekerja, apakah kau akan memberinya uang begitu saja?" tanya Abu Nawas sambil mengangkat alis. "Tentu tidak. Aku hanya memberi kepada yang pantas dan setia kepadaku," jawab si preman. "Nah, begitu juga Tuhan. Dia tidak memberi begitu saja kepada orang yang datang hanya untuk meminta, tanpa benar-benar menunjukkan kesetiaan dan usahanya," jelas Abu Nawas. Orang-orang yang mendengar penjelasan Abu Nawas mulai tertawa kecil. Preman itu terdiam. Ia tidak bisa membantah logika Abu Nawas. Dengan wajah malu, ia pun berkata pelan, "Baiklah, aku mengerti. Aku akan belajar lebih dekat dengan Tuhan dan memperbaiki hidupku." Abu Nawas menepuk bahu si preman dengan ramah. "Itu baru saudara yang baik. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang benar-benar berusaha dan berdoa dengan ikhlas." Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalik di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut, Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat.
untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara adzan. Tidak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragama Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah akhirnya tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api," dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan di mana apinya kepada Abu Nawas. Walau ada yang bertanya tentang demikian, Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, "Jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah." Maksud dari teriakan api-api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk yang diikuti oleh para jamaah. Ketika sholat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam Abu Nawas berjalan sendirian di tepi hutan. Setelah pulang dari sebuah pesta di desa sebelah, langit mendung, angin bertiup lembut, dan suara burung hantu sesekali terdengar, menambah suasana seram. Tiba-tiba dari arah pohon besar muncul sosok menyerupai temannya Karim yang sudah lama meninggal dunia. "Abu Nawas," panggil sosok itu dengan suara serak. Abu Nawas terhenti, matanya membelalak. "Karim, bukankah kau sudah meninggal 5 tahun yang lalu?" "Betul, Abu. Aku ini arwah. Aku datang untuk bicara denganmu," jawab Karim sambil melayang mendekat. Bukannya lari ketakutan, Abu Nawas malah menyambut dengan santai. "Oh, jadi kau datang dari alam kubur. Bagaimana kabarmu di sana? Nyaman atau butuh sesuatu?" Karim menghela nafas panjang. "Abu, aku butuh bantuanmu. Di alam kubur, aku selalu dihantui rasa bersalah. Aku lupa membayar hutang kepada penjual roti sebelum aku meninggal. Bisa kau bayarkan untukku?" Abu Nawas mengangguk kecil sambil mengelus janggutnya. "Tentu, aku akan membayarnya. Tapi, aku ingin memastikan kau benar-benar arwah Karim. Coba buktikan sesuatu." Karim bingung. "Apa yang harus kubuktikan, Abu?" Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Jika kau benar-benar arwah, kau pasti tahu rahasia alam kubur. Beritahu aku, apakah makanan di sana enak?" Karim tampak bingung dan menjawab gugup. "Makanan di sana tidak seperti di dunia, hanya rohani yang menikmatinya." Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah,
Sekarang, coba angkat batu besar itu dengan kekuatan arwahmu. Kalau kau bisa, aku percaya. Karim mencoba mengangkat batu, tapi malah terpeleset dan hampir jatuh. Abu Nawas langsung tertawa. Hei Karim, kau ini arwah atau pembohong? Arwah kau lemah sekali. Melihat Abu Nawas mulai curiga, Karim menjadi panik. Abu, sebenarnya aku ini bukan arwah sungguhan. Aku adalah saudara jauh Karim yang menyamar untuk menakutimu. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Oh, jadi begitu. Kau mencoba menipuku ya? Untung saja aku tidak langsung percaya. Kalau kau mau menipu, pastikan dulu kau tahu semua rahasia alam kubur. Karim yang palsu itu akhirnya minta maaf, dan Abu Nawas mengantarnya kembali ke desa dengan cerita lucu ini. Sejak saat itu, Karim palsu tidak berani lagi bermain-main dengan Abu Nawas, karena ia tahu Abu Nawas selalu punya cara untuk membongkar tipu daya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari raja mendengar tentang sebuah keris legendaris bernama Naga Runting. Konon keris ini memiliki kekuatan magis yang bisa melindungi pemiliknya dari segala bahaya. Penasaran dengan cerita tersebut, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku mendengar tentang keris Naga Runting yang memiliki kekuatan magis. Aku ingin kau mencari keris tersebut dan membuktikan kekuatannya, kata raja dengan serius. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, baiklah Baginda, saya akan mencari keris Naga Runting dan membuktikan kekuatannya kepada Anda. Abu Nawas kemudian pergi mencari keris tersebut. Setelah beberapa hari, dia kembali ke istana dengan membawa sebuah keris yang terbungkus kain merah. Semua orang di istana penasaran dan berkumpul untuk melihat keris legendaris tersebut. Baginda, ini adalah keris Naga Runting yang Anda minta. Saya akan menunjukkan kekuatannya sekarang, kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja yang penasaran bertanya, bagaimana kau akan membuktikan kekuatannya, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum dan berkata, Baginda, izinkan saya melakukan demonstrasi kecil. Saya akan menunjukkan bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya dari segala bahaya. Abu Nawas kemudian memanggil salah satu pengawal istana dan memberinya sebuah balon. Pengawal, pegang balon ini di atas kepalamu dan jangan bergerak. Pengawal tersebut mengikuti instruksi Abu Nawas dengan sedikit ragu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan keris Naga Runting dan mengayunkannya ke arah balon dengan penuh drama. Namun, alih-alih mengenai balon, keris itu justru meleset dan mengenai dinding. Raja dan semua orang di sana tertawa terbahak-bahak melihat kejadian tersebut. Abu Nawas, kau pasti bercanda. Bagaimana bisa keris ini melindungi pemiliknya? Bahkan keris itu tidak bisa mengenai balon, tanya raja sambil tertawa. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Baginda, keris ini memang memiliki kekuatan magis. Kekuatan utamanya adalah membuat semua orang tertawa dan melupakan kekhawatiran mereka. Lihatlah, semua orang di sana sekarang tertawa dan bahagia. Bukankah itu juga bentuk perlindungan? Raja tertawa lebih keras dan berkata, Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Kau selalu bisa mengubah situasi serius menjadi momen yang penuh tawa dan kebahagiaan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa, muncul seorang pria yang mengaku sebagai Habib keturunan Nabi. Dia mengenakan jubah panjang dan sorban, berbicara dengan suara yang lembut dan selalu memberikan ceramah-ceramah agama. Penduduk desa yang sangat menghormati keturunan Nabi mulai mengikutinya dan memberikan sumbangan-sumbangan yang besar. Namun, Abu Nawas yang kebetulan melewati desa tersebut merasa ada yang aneh. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Suatu malam, Abu Nawas mengundang pria tersebut untuk makan malam di rumahnya. Tuan Habib, saya sangat terhormat Anda bersedia datang ke rumah saya.
kata Abu Nawas dengan sopan. Saya juga merasa terhormat diundang oleh orang bijak sepertimu, Abu Nawas, jawab pria itu dengan senyum palsu. Selama makan malam, Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik pria tersebut dengan cermat. Ia melihat bahwa pria itu tampak canggung dan tidak nyaman ketika diminta membaca doa-doa tertentu. Abu Nawas mulai merancang rencana untuk membongkar kedoknya. Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang seluruh penduduk desa untuk berkumpul di lapangan. Dia berkata, "Hari ini kita akan menguji kebijaksanaan dan keaslian Habib kita. Saya punya beberapa pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh keturunan Nabi yang sejati." Pria itu yang merasa percaya diri setuju dengan uji coba tersebut. Abu Nawas kemudian memulai pertanyaan sederhana tentang sejarah Islam dan beberapa ayat suci Al-Quran. Pria itu berhasil menjawab dengan lancar karena ia telah mempelajarinya sebelumnya. Namun, Abu Nawas sudah menyiapkan pertanyaan terakhir yang sangat spesial. "Tuan Habib, sebagai keturunan Nabi, pasti Anda tahu tentang makanan favorit Rasulullah, bukan?" tanya Abu Nawas. Pria itu tersenyum dan menjawab dengan yakin, "Tentu saja, makanan favorit Rasulullah adalah daging kambing." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, Tuan Habib. Untuk membuktikan kebenaran Anda, saya punya kambing di sini. Mari kita lihat, apakah kambing ini mengenali keturunan Rasulullah." Abu Nawas membawa kambing ke tengah lapangan. Kambing itu segera berlari ke arah pria tersebut dan mengendus-endus pakaiannya. Semua orang menahan nafas menunggu reaksi kambing. Tiba-tiba kambing itu mulai menggigit ujung jubah pria tersebut dan menariknya, seolah-olah ingin memakan jubahnya. Pria itu mencoba menendang kambing itu, tetapi kambing tersebut semakin agresif. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Lihatlah, kambing ini mengenali Habib palsu. Dia tahu bahwa jubah yang dipakai adalah palsu dan bukan milik keturunan Rasulullah." Penduduk desa mulai tertawa dan mengerti apa yang terjadi. Mereka menyadari bahwa pria tersebut adalah penipu. Pria itu segera melarikan diri dari desa, dan Abu Nawas berhasil menyelamatkan mereka dari tipuannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebun Abu Jahal ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi tumpukan batu. Sedangkan Abu Jahal berkeinginan menambah luas area kebunnya. Abu Jahal berpikir keras agar keinginannya bisa terwujud. Hal ini sampai membuatnya dia susah untuk tidur. Kemudian terlintas niat jahat di benaknya. "Aku harus melakukannya sekarang, mumpung waktunya sudah malam," pikir Abu Jahal. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahal langsung pergi menuju kebun miliknya. Ia mencari pembatas tumpukan kayu yang menjadi pemisah antar kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, Abu Jahal mulai mengangkat satu persatu batunya, lalu memindahkan ke area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahal menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak menyadari dengan perbuatan Abu Jahal. Abu Nawas masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahal. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahal merasa senang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas. Dia sangat terkejut melihat Abu Jahal memanen tanaman buah miliknya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Abu Nawas heran. "Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku," jawab Abu Jahal dengan sangat enteng. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku, Abu Jahal.
balas Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kamu mengigo ya? Coba kau lihat batu pembatasnya, jawab Abu Jahal. Abu Nawas terdiam. Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti, pikirnya. Tapi kan buah itu aku yang menanamnya, Abu Jahal, ucap Abu Nawas. Itu sih salahmu sendiri. Kenapa menanam buah di area kebunku? Berarti ini adalah milikku, sahut Abu Jahal. Kurang ajar, ini pasti ada yang tidak beres, kata Abu Nawas dalam hati. Hai Abu Jahal, kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan? Tanya Abu Nawas geram. Jangan fitnah kamu, aku bisa mengadukannya kepada Tuan Hakim, balas Abu Jahal. Ayo, kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim, timpal Abu Nawas. Mereka pun menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Nawas dan Abu Jahal saling mengadukan masalahnya. Jujur saja aku sangat bingung siapa di antara kalian yang benar. Tapi sepertinya aku lebih mempercayai Abu Jahal, kata Tuan Hakim. Kenapa Tuan Hakim begitu mudah memutuskan hal ini? Anda kan hakim yang terkenal bijak, harusnya lebih berhati-hati dalam memutuskan, balas Abu Nawas. Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu masih juga luas, ucap Abu Jahal. Enak saja kamu bicara, kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas, bentak Abu Nawas. Aku harap kalian berdua diam. Apa yang akan aku putuskan tidak bisa diganggu-gugat. Keputusanku adalah tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahal, kata Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahal merasa sangat senang. Terima kasih Tuan Hakim, Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal, ucapnya. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Asik, sekarang aku punya kebun yang lebih luas dari Abu Nawas, ungkap Abu Jahal dalam hati kegirangan. Oh iya Abu Jahal, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim. Luasnya 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim kembali. Sebenarnya luas kebunku 1,5 hektar, tapi karena setengahnya dicuri sama Abu Jahal, luasnya sekarang jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. Kalian tahu tidak kenapa aku tanya luas kebun kalian? Karena kemarin aku dapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepadaku, barang siapa mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isi-isinya. Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan karena kondisi keuangan negara sedang krisis, jelas Tuan Hakim. Raut wajah Abu Jahal yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. Waduh, celaka. Aku akan kehilangan kebunku, pikir dia ketakutan. Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebunku hanya 1 hektar, tutur Abu Jahal. Tadi kamu bilang katanya luas kebunmu 1,5 hektar. Sekarang bilangnya 1 hektar. Kamu jangan main-main Abu Jahal, bentak Tuan Hakim. Aku berani bersumpah Tuan Hakim, kebunku memang luasnya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebunku dan kebun milik Abu Nawas telah aku pindah dari tempatnya, ujar Abu Jahal. Oh, begitu. Jadi tanah yang ditanam buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun dia, tanya Tuan Hakim memastikan. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Nawas pasrah. Nah, kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahal dan masukkan ke penjara karena telah mencuri kebun milik Abu Nawas, perintah Tuan Hakim. Tapi Tuan Hakim, kebunku tidak disitakan? Tanya Abu Jahal khawatir. Tidak ada yang namanya penyitaan, itu hanya trik saja, supaya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil,
balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahal langsung terkulai lemas. Sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena bisa mendapatkan kembali luas kebunnya. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, datanglah segerombolan prajurit dari istana atas perintah Raja Harun al-Rasyid untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya. Abu Nawas dikabarkan telah menghilang cukup lama entah kemana. Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu, termasuk istrinya sendiri. Tiba-tiba ia muncul dari persembunyiannya itu dan pulang kembali ke rumah untuk menemui istrinya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak." "Apa? Raja kujadikan budak. Kenapa kau lakukan itu, suamiku?" "Supaya dia tahu, di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya, para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dilakukan ketika Baginda Raja datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil terkopoh-kopoh. "Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak surut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal istana beserta tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada, Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, baik di dunia maupun di akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda Raja keder juga. "Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda Raja dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Ya Baginda, segar bugar. Buktinya, kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas?"
ilmu dari Maha Guru Sofi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Dasar pelit. Baginda Raja menggerutu kecewa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.